Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik wa iqtada bisunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dan paling utama mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa mengizinkan kita untuk bekerja, beraktivitas, beribadah, beramal, dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah itu menjadi bekal satu-satunya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita kepada syiratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan Shiratal Mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa Ramadan telah kita tinggalkan. Bahkan kita telah masuk satu Syawal, bahkan Syawal pun akan berakhir. Ramadan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita untuk mentarbiyah kita, mendidik kita, mengajarkan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan, keutamaan dan faedahnya. Ketika Ramadan meninggalkan kita, biasanya kita senang atau sedih kira-kira? Ketika Ramadan kita tunggu, kemudian dia datang, kita jalankan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkan kita. Kalau boleh kita jawab dengan jujur, jawabannya apa? Senang atau sedih kira-kira? Senang sedih kira-kira? Padahal ketika pertanyaan dilontarkan keluar sana, umumnya ketika ditanya ketika Ramadan meninggalkan kita, jawaban mereka senang. Kenapa tidak senang? Ketika Ramadan tidak bisa makan di siang hari, minum di siang hari dan seterusnya, tapi di hari-hari lain dia bisa. Di Ramadan dia harus beribadah sedemikian rupa, banyaknya, kalau tidak dia tidak enak dengan orang lain. Jadi banyak orang ketika ditanya jujur, dengan jujur tolong dijawab, apakah kita senang atau sedih ketika Ramadan meninggalkan kita? Kebanyakan orang menjawab senang. Di sini agak aneh, jawabannya sedih. Kalau sedih berarti kemungkinan besar cuma satu. Pertama, THR-nya sudah habis, kemudian gaji berikutnya tidak cukup menutupi hutang lebaran kemarin. Padahal para sahabat dan Rasulullah ketika Ramadan akan datang, dia tunggu 6 bulan lamanya, dia persiapkan 6 bulan lamanya. Maka praktis 1 tahun 12 bulan itu tidak ada yang ditunggu, tidak ada yang dipersiapkan kecuali Ramadan. Jadi dia tunggu 6 bulan, dia siapkan 6 bulan. Kalau kita berapa bulan nunggunya? Kadang tidak ditunggu. Persiapan berapa bulan? Bahkan bisa jadi tidak ada persiapan. Maka ini membedakan kalau para sahabat dan Rasulullah ketika Ramadan meninggalkan mereka bersedih hati. Tapi kita sebaliknya. Karena apa? Karena faktornya kita tidak ada persiapan. Maka sejatinya Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita, tidak ada tujuan lain. Sebagai bukti cinta Allah kepada hambanya. Maka seyogyanya kita orang-orang beriman harus menjadikan Ramadan sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah. Maka tidak ada momentum, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan yang paling indah, yang paling mulia, yang paling tinggi, kecuali seorang insan diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan.
Maka mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, sehingga diberikan kesempatan lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bicara Ramadan, banyak ketika kita tanya, apa sejatinya tujuan Ramadan itu? Apa esensi tujuan Ramadan? Ini pun ketika ditanyakan kepada kebanyakan orang, tidak mudah untuk dijawab. Maka sebagian orang ketika ditanya, untuk apa Allah hadirkan Ramadan? Jawabannya, agar kita bisa lebaran. Bahkan kalau orang pernah tarbiyah pun, pernah belajar pun, pernah datang ke majelis-majelis ilmu, ketika ditanya, apa tujuan Ramadan? Mereka mengatakan, la'allakum tattaqun. Tapi ketika ditanya, apa la'allakum tattaqun itu? Juga tidak ngerti. Apa hakikat la'allakum tattaqun? Juga tidak paham. Tahukah konsekuensi la'allakum tattaqun? Juga tidak ngerti. Maka antara jawaban pertama dengan yang kedua, sama nggak kira-kira? Sama nggak kira-kira? Tadi ketika ditanya, apa tujuan Ramadan? Dia katakan agar lebaran. Yang kedua mengatakan la'allakum tattaqun. Secara prinsip sama. Jadi pertanyaan pertama dijawab dengan salah karena tidak punya ilmu. Pertanyaan kedua dijawab dengan benar juga tanpa ilmu. Maka di sini ilmu menjadi penting buat kita semua, agar ibadah yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah, bernilai di hadapan Allah, harus punya bekal ilmu. Dengan ilmu ibadah kita bernilai, dengan ilmu hidup kita dimudahkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, tanpa ilmu, jangankan masalah-masalah yang sulit, masalah yang ringan pun tanpa ilmu menjadi berat. Maka ilmu menjadi sentral buat kita semua. Jadi kalau coba kita tanya, 2 ditambah 3 dikali 4 berapa? 2 ditambah 3 dikali 4 berapa? 14. Sebelah sini 2 tambah 3 kali 4 20. Ini kita lagi nguji, ada ilmu nggak kira-kira? Cukup ilmu nggak kira-kira? 2 tambah 3 kali 4 20. Suara terbanyak berapa? 20. 2 tambah 3 kali 4 20. Yang kenceng 20. Ibu-ibu, 2 tambah 3 kali 4 Bu. Nggak kompak ibu-ibu. Jadi ada yang jawab 20, ada yang jawab 14. Padahal sesuai dengan kaidah matematika, penjumlahan, penambahan, pengurangan harus diakhirkan sebelum dia dengan perkalian dan pembagian. Jadi harusnya berapa? 14. Itu esensi ilmu. Tanpa ilmu menjadi sulit hidup kita. Maka perhatikan ketika Allah menakdirkan Ramadan kepada kita, tujuannya tidak lain adalah la'allakum tattaqun. Tapi tahukah kita la'allakum tattaqun, esensinya, konsekuensinya, maknanya? Maka dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ilal maghfirati wal jannah arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wa kadhimina ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi pengampunan Allah dan surganya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang ketika diberikan rizki oleh Allah, sempitkah dia, longgarkah dia, semua hartanya, rizkinya diinfakkan di jalan Allah. Wa kadhimina ghaidha, dan dia bisa menahan amarah, dia bisa jaga hawa nafsunya, dia bisa kontrol jiwanya agar tidak senantiasa memperturutkan hawa nafsu untuk bermarah. Yang ketiga, wa afinna anin nas, mampu, sanggup, kuat untuk memaafkan kesalahan orang lain. Perhatikan Bapak Ibu dirahmati Allah. Surah Ali Imran 134 ini, kalau kita dalami, kita telusuri lagi lebih dalam, 3 poin tadi itu. Ketika Allah berikan rizki kepada kita, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kita berikan di jalan Allah, kita belanjakan di jalan Allah, sempit maupun longgar. Esensinya kita saling membantu sesama manusia. Yang kedua, bisa menahan amarah kita. Yang ketiga, wa afinna anin nas. Maka 3 komponen ini kalau kita telusuri lebih dalam, kita dalami lagi, sejatinya merupakan esensi dari silaturahim.
Jadi silaturahim itu saling membantu orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita. Kita tahan amarah kita maafkan pula kalau dia punya kesalahan. Itu secara esensi silaturahim. Jadi secara esensi Ramadan dihadirkan Allah kepada kita, tidak ada tujuan lain menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan syarat takwa itu harus mampu dan bisa menjaga tali silaturahim. Jadi tidak disebut manusia itu bertakwa kalau belum mampu silaturahim. Dan orang benar-benar disebut dirinya beriman dan takwa kalau sudah mampu, sanggup menjalankan tali silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba sedikit kita dalami tentang silaturahim itu sendiri. Silaturahim secara makna menghubungkan sesuatu yang sudah putus. Jadi kalau dulu lebaran ada orang datang ke rumah kita, kemudian kita ada waktu datang juga ke rumah dia, itu silaturahim bukan? Lebaran kemarin ada orang datang ke rumah kita bertandang, kemudian karena kita ada waktu, kita pun bertandang ke rumahnya. Itu silaturahim bukan? Secara lugos, secara bahasa, silaturahim itu menyambung sesuatu yang sudah putus. Kalau yang tadi belum tentu, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi secara prinsip, secara bahasa, yang disebut silaturahim itu menyambung sesuatu yang sudah putus. Maka coba kita evaluasi. Sekian tahun kita dihidupkan oleh Allah, diberikan usia oleh Allah. Dengan siapa dulu kita pernah hubungan? Dengan siapa kita dulu punya ikatan yang sudah baik? Karena satu dan lain hal kemudian dia terputus, maka itu yang paling berhak untuk kita sambung tali silaturahimnya. Dan begitu utama silaturahim di mata Allah, sampai Allah katakan, sesungguhnya melalui Rasulnya, sesungguhnya, tahukah kalian, kata Rasulullah, apa ibadah yang paling afdol? Apa ibadah yang paling mulia? Apa ibadah yang paling tinggi kedudukannya? Yang paling besar ganjarannya? Di luar sholat dan saum. Maka jawaban Rasulullah, sesungguhnya aktivitas itu, ibadah itu adalah menjalin tali silaturahim. Karena secara esensi, semua ibadah-ibadah yang dihadirkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, muara akhirnya agar orang bisa menjalin tali silaturahim. Perhatikan, ketika kita sholat, kita gelar sajadah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita besarkan Allah, kita muliakan Allah, kita tinggikan Allah. Tapi konsekuensi akhirnya, kita harus mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Itu artinya, kita sebagai orang-orang beriman harus bisa menebar kasih sayang, salam, keselamatan, dan silaturahim kepada orang-orang di sekitar kita. Begitupun ibadah-ibadah yang lain, zakatkah dia, saumkah dia, hajikah dia, secara esensi agar orang-orang itu, orang beriman itu mampu menjalin tali silaturahim. Maka begitu mulia silaturahim, siogyanya menjadi prioritas buat kita. Karena ibadah yang Allah hadirkan kepada kita secara esensi akhirnya mengajarkan kita, mendidik kita agar mampu menjalin tali silaturahim. Maka kalau ada orang bertemu di tengah jalan, dua orang bertemu di tengah jalan, satu lagi laki muda, anak muda, yang satu lagi orang-orang tua, mana yang lebih dahulu memberikan salam atau berjabat tangan? Yang tua atau yang muda kira-kira? Di jalan ketemu dua orang, anak muda sama orang tua, mana yang lebih dahulu menjabatkan tangannya atau memberikan salam? Yang mana kira-kira? Yang tuakah atau yang mudakah? Yang memulai memberikan salam atau berjabat tangan? Disebutkan dalam hadis, yang memulai dahulu adalah orang yang lebih baik Islamnya. Jadi tidak ada ukuran usia, tidak ada ukuran umur. Yang ada adalah kadar keimanan, kadar keislaman, dan kadar ketakwaan kita. Maka kita upayakan demikian. Ketika bertemu dengan sahabat kita, orang yang baru kita kenal, kita yang memulai duluan. Karena itu indikasi keislaman kita sedikit lebih tinggi daripada orang yang bersangkutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa pasalnya? Kok dengan silaturahim kita bisa menjadi bahagia? Kan temanya begitu hari ini, meraih kebahagiaan dengan silaturahim. Apa hubungannya antara silaturahim dengan kebahagiaan kita? Ternyata hubungannya sangat erat, sangat kuat, bahkan tidak bisa dipisahkan. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersabda, man ahabba, barang siapa cinta, barang siapa senang, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya,
Perhatikan, dilapangkan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, faslihu rahimah, maka perkuat, maka kuatkan, maka jalinlah tali silaturahim. Di hadis yang lain dengan matan yang berbeda, layat kholal jannah qadiur rahimah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang-orang yang suka memutus. Memutus apa? Memutus tali silaturahim. Maka berdasarkan dua hadis ini, secara esensi, faedah, manfaat, keutamaan dari silaturahim itu ada berapa? Ada tiga. Pertama, Allah lapangkan rezeki kita. Yang kedua, Allah panjangkan umur kita. Yang ketiga, dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Perhatikan 3 poin tadi itu. Rizki kita dilapangkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah. Ketika umur kita berakhir, dimasukkan kita ke dalam surga. Kira-kira, adakah kenikmatan selain 3 poin itu yang masih perlu kita kejar di dunia ini? Ada nggak kira-kira? Umur dipanjangin, kemudian rizki dilapangkan oleh Allah, kemudian ketika umur kita diakhirkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Adakah kenikmatan yang lebih tinggi dari ini? Ada tidak kira-kira? Kita berangkat pagi bekerja, pulang sore, yang dikejar apa? Rizki. Kita berangkat pagi pulang malam, yang dikejar rizki. Kita berangkat pagi bahkan pulang pagi lagi, yang kita kejar pun rizki. Orang kalau menjalin tali silaturahim digaransi oleh Allah, dilapangkan rizkinya. Gitu. Ada orang fitness, olahraga dan seterusnya. Untuk apa? Untuk dia sehat, untuk dia panjang umur. Dengan silaturahim pun demikian. Allah garansi dipanjangkan umurnya. Bahkan ketika nanti diwafatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Maka wallahi demi Allah, tidak ada kenikmatan yang perlu kita cari lagi kecuali 3 kenikmatan ini. Pertama, dilapangkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, dan yang ketiga, dimasukkan kita ke dalam jannah. Coba pelan-pelan kita kupas 3 poin ini. Benarkah 3 poin ini menjadi kenikmatan buat kita? Pertama, dilapangkan rezekinya. Dilapangkan berbeda dengan dibanyakan. Dilapangkan berbeda dengan diberikan banyak rezeki oleh Allah. Apa bedanya? Kalau dilapangkan, dia tidak mencakup saja masalah kuantitas, tapi juga mencakup masalah kualitas. Bisa jadi orang diberikan rezeki banyak oleh Allah, tapi tetap sempit kondisi hidupnya. Tapi ada orang diberikan rezeki mungkin oleh Allah cukup saja, sedikit saja, tapi menjadi lapang buat dirinya. Maka secara esensi, perbedaan lapang dan diberikan banyak berbeda. Ada faktor kuantitas dan kualitas di sini. Nah, Allah berikan garansi kalau orang menjalin silaturahim, diberikan kemudahan oleh Allah, kelapangan oleh Allah tentang rizkinya. Lalu kenapa ketika kita hidup, kadang-kadang seringkali gitu ya, ikhtiar sudah kita lakukan, upaya sudah kita lakukan, usaha sudah sedemikian rupa, tapi nampaknya hidup kita masih sempit. Pernah nggak begitu kira-kira? Ibu-ibu, usaha sudah kita lakukan, ikhtiar sudah kita lakukan, tapi sepertinya kehidupan kita kok masih sempit saja. Bisa jadi karena kita tidak mensyukuri segala rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya semua pemberian Allah kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, secara hakikat milik siapa? Kalau kita kerja 1 bulan, kemudian akhir bulan terima gaji, kemudian uang itu kita pegang di tangan kita, uang yang ada di tangan kita itu milik siapa? Milik siapa? Atau kemudian kita pulang ke rumah, uang itu kita berikan ke istri-istri kita, uang itu milik siapa secara hakikat? Maka tidak ada perbedaan. Ini dijelaskan oleh Allah melalui surahnya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, harta ini milik siapa?" Maka kata Rasulullah, "Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul." Sungguh harta ini milik Allah dan Rasulnya.
Jadi secara hakikat, semua harta yang kita punya, yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Allah. Maka cara mengeluarkannya, membelanjakannya harus sesuai dengan perintah Allah, harus sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi upaya ikhtiar kita lakukan, namun ketika sudah kita dapatkan rezeki itu, secara hakikat rezeki itu, harta itu milik Allah. Maka begitulah Rasulullah, ketika dia berikhtiar, dia berusaha mencari rezeki, 11 bulan dia mencari rezeki, maka dia habiskan rezekinya di 1 bulan yang namanya bulan Ramadan. Jadi Rasul ikhtiar mencari rezeki, bekerja 11 bulan lamanya, kemudian hartanya, rezekinya dihabiskan di jalan Allah pada bulan Ramadan. Begitupun kita, 11 bulan kita mencari rezeki, mencari harta, mencari kekayaan, kemudian kita habiskan kapan? Kapan dihabisnya kira-kira? 11 bulan cari rezeki, dihabiskan kapan? Kadang-kadang justru dihabiskannya bulan Syawal, pas Lebaran. Padahal seharusnya kalau ngikutin sunnahnya itu dibelanjakan, diinfakkan, disodakohkan di bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini segala amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Maka begitulah Rasul ketika dia beribadah, dia bekerja, dia berikhtiar, sungguh-sungguh dia. Maka kalau kita melihat sirahnya, Rasul itu termasuk orang yang miskin atau kaya kira-kira? Kaya atau miskin? Dia orang yang paling tawadu, orang yang paling zuhud. Bahkan ketika dia wafat, tidak meninggalkan 1 peser rupiah pun buat anak istrinya, bahkan buat cucunya. Rasul kaya atau miskin kira-kira? Kaya atau miskin? Kaya, miskin. Kaya. Pilihnya cuma 1, kaya atau miskin? Kaya. Rasul sebagaimana diperintahkan oleh Allah, termasuk pada orang-orang beriman, diperintahkan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang kaya. Dengan kaya itulah kita bisa beramal, kita bisa beribadah. Maka perhatikan Rasul, ketika beliau menikahi Khadijah, mas kawinnya itu 20 ekor unta terbaik ditambah dengan 74 uqiyah dinar emas. Kalau dikonversikan ke uang kita sekarang, kira-kira 985 juta rupiah. Mahar Rasulullah kepada Khadijah. Ada yang ingat mahar kita dulu berapa? Waktu kita nikah. Ada yang ingat? Kebanyakan seperangkat alat sholat, kadang bekas ibunya. Jadi Rasul orang yang kaya tapi bergaya miskin. Perhatikan, Rasul dia kaya tapi bergaya miskin. Kalau kita gimana? Ini yang bedakan gitu. Rasul kaya tapi kekayaan dibelanjakan di jalan Allah, seakan-akan menjadi miskin dia. Jadi kadang tidak salah kalau orang mengatakan Rasul miskin, ada yang mengatakan Rasul kaya, karena begitulah kondisinya. Sejatinya dia kaya tapi bergaya miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika seorang jamaah datang kepada saya, Ustadz, saya sudah nikah 15 tahun. Jadi seorang ibu-ibu setelah lepas pengajian datang kepada anak, Ustadz, saya sudah nikah 15 tahun. Tapi sampai hari ini Allah belum izinkan saya punya keturunan. Maka dia bertanya, ya Ustadz, ada yang salah dengan saya apa? Apa yang kurang dari ibadah saya? Padahal setelah selesai sholat saya munajat kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan keturunan, agar diberikan anak. Maka saya tanya kepada ibu tadi, ibu datang ke majelis taklim ini sendiri atau dengan istri atau suami? Maka ibu ini mengatakan, saya dengan suami Ustaz. Coba tolong panggil suami ibu, kita ngobrol di dalam. Maka dipanggillah suaminya, kemudian kita bertiga ngobrol di dalam. Maka pertanyaan pertama saya adalah kepada mereka berdua, Bapak Ibu yang dihormati, yang disayangi oleh Allah, apakah selama usia sampai dengan hari ini pernah makan harta orang lain? Maka berdua itu serempak mengatakan, demi Allah ya Ustaz, sampai hari ini tidak ada uang sepeser pun yang hak orang lain yang saya makan. Tidak ada 1 rupiah pun harta orang lain yang masuk dalam harta saya. Maka saya katakan, kalau demikian bagus ibu dan bapak, tapi tolong perhatikan,
Kalau kita mengambil harta orang lain, taruh kata nih ya, taruh kata, ini harta orang lain, harta si fulan. Kemudian saya ambil dengan paksa atau tidak terpaksa, maka harta ini menjadi hukumnya apa buat saya? Harta orang lain saya ambil terpaksa tidak terpaksa, harta ini hukumnya buat saya? Haram. Hah? Haram. Lalu bagaimana kalau Allah berikan rizki kepada saya? Sebutlah ini rizki-rizki yang telah Allah berikan kepada saya. Kemudian ada di dalamnya 2,5%. Taruh kata ini 2,5%. Tidak kita keluarkan punya orang lain, tetap ada dalam harta kita. Kemudian ini kita makan. Hukumnya apa ini? Haram. Halal atau haram? Tidak ada perbedaan. Yang seperti ini pun hukumnya haram. Maka sejak itu sadarlah ibu dan bapak tadi itu, mungkin selama ini dia belum paham yang dia sebut mengambil harta orang lain itu yang dia ambil secara paksa atau dia mencuri harta orang lain. Padahal semua rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kalau ada hak orang lain di dalamnya tidak kita keluarkan, maka yang seperti ini bisa menjadikan harta-harta kita menjadi haram. Maka ketika Allah berikan rezeki kepada kita dilapangkan, maka faktor yang paling penting syukuri nikmat Allah itu. Dengan cara apa? Membelanjakan semua rezeki-rezeki itu di jalan Allah. Maka perhatikan harta-harta kita. 1 rupiah pun, 1 peser pun, jangan sampai ada hak orang lain ikut termakan oleh kita. Maka wajib untuk dikeluarkan porsi 2,5%-nya dari harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah panjangkan umur kita, gitu. Panjang di sini bisa 2 makna. Pertama, panjang benar-benar secara usia, umur kita panjang, dipanjangkan oleh Allah, bisa demikian. Karena buat Allah apa yang susah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan kun, maka terjadi. Jadi makna pertama, bisa benar-benar secara zahir Allah panjangkan usianya. Tapi yang kedua, bisa jadi umurnya tidak panjang, tapi karena kebaikannya, karena amalnya, karena ibadahnya, walaupun orang sudah tidak ada, tetap orang mengenang dia. Maka secara esensi ketika dipanjangkan usia kita, bisa 2 makna tadi itu. Bisa benar-benar dipanjangkan umur kita, atau amal ibadah kita banyak sehingga orang mengenang kita. Perhatikan Rasulullah SAW. Rasul dihidupkan oleh Allah cuman sekitar 63 tahun. Bahkan kalau dihitung dari masa kenabian beliau, dipotong 40 tahun, maka usia kenabian dia hanya 23 tahun. Tapi beliau wafat sudah sekian ratus tahun, tapi orang tetap mengenang jasa-jasanya. Tetap mengenang kebaikan-kebaikannya. Tetap mengenang segala amal-amalnya. Tapi berapa banyak hari ini orang dihidupkan oleh Allah, bahkan lebih usia daripada Rasul. Ada orang yang hari ini 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun bahkan. Bahkan ketika dia hidup, orang tidak menganggap dia hidup. Apalagi ketika dia wafat. Jadi orang kalau tidak banyak amalnya, tidak banyak ibadahnya, ketika dia hidup tidak dianggap hidup, ketika dia mati pun tidak ada yang mengurusi. Sehingga ketika diwafatkan oleh Allah, dikubur dia, orang hanya mengenal 3 baris kata. Si fulan wafat tanggal sekian, lahir tanggal sekian. Itu saja yang orang kenal tentang dirinya. Padahal dia dihidupkan oleh Allah di masyarakat, di bumi ini puluhan tahun. Tapi karena amalnya tidak ada, amalnya kurang, orang tidak mengenangnya. Maka perhatikan, agar manusia dikenang oleh manusia yang lain, bernilai di masyarakat yang lain, apa yang harus dilakukan? Maka yang paling penting adalah menjaga kejujuran. Menjaga kejujuran adalah menjaga integritas antara perkataan kita dengan hati kita, dengan amal kita, kita sinkronkan, kita satukan, kita padukan. Semua amal-amal yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan, sesuai dengan apa yang kita yakini. Yang seperti ini ketika dia wafat, orang akan mengenangnya. Jadi kejujuran menjadi penting buat kita, menjadi pokok buat kita. Karena inilah yang menentukan kualitas manusia di hadapan manusia yang lain, kualitas manusia di hadapan Allah. Kalau andai kata kita boleh milih dulu waktu ketika kita mau nikah ya, pilih mana, calon istri atau calon suami yang jujur tapi tidak pintar, atau dia pintar tapi nggak jujur? Pilih mana kira-kira? Kalau dulu kita belum nikah terus boleh milih nih 2 pilihan. Satu, calon kita jujur tapi kurang pintar, atau dia pintar tapi nggak jujur. Pilih mana kira-kira? Cari yang lain.
Jujur benar. Pilihannya dua, jujur enggak pinter, atau pinter enggak jujur. Yang baik Islamnya, Pak. Yang baik Islamnya. Perhatikan, ternyata kalau kita belajar ilmu psikologi, ternyata kejujuran itu merupakan derajat, merupakan tingkatan, merupakan level dari kecerdasan manusia yang paling tinggi. Perhatikan. Jadi kejujuran itu merupakan level dari kecerdasan manusia yang paling tinggi. Itu disebut dengan orang yang cerdas, orang yang pandai. Maka ukuran kita bukan pandai, tapi jujur. Sekitar berapa tahun yang lalu kita pernah diingatkan peristiwa di mana seorang office boy di bank syariah di Jakarta, ketika dia sedang bersih lantai, kemudian sampahnya dimasukin ke tong sampah, ternyata dia menemukan satu bungkus kresek apa? Dia tidak tahu awalnya, ketika dibuka ternyata isinya uang. Kemudian gimana akhirnya? Uang itu dikembalikan kepada si pemiliknya, sampai akhirnya dia diberikan kompensasi, kemudian diberangkatkan umroh. Andai kata pada saat hari itu yang menjadi office boy adalah kita lagi nyapu-nyapu, ketemu sampah, kita buang di tong sampah. Di tong sampah ada uang 100.000. Dibalikin atau diambil kira-kira? Diambil dimasukin ke kotak amal. Diambil kan orang. Ambil dulu Pak, diambil. Amankan. Tidak banyak ketika peristiwa ini menimpa kita semua, kita sanggup untuk mengambil harta itu, uang itu, kemudian diberikan kepada pemiliknya. Padahal kalau dia cuma sekedar pandai, ya, cuma sekedar pandai ukurannya. Taruh kata office boy gajinya berapa kira-kira? Kira-kira saja lah. UMR, misalkan 4 juta sebut saja misalnya gitu. Untuk mendapatkan 100 juta, dia mesti bekerja berapa tahun kira-kira? Kalau dibagi rata, dibagi tiga cuma 30 bulan. Tapi kan pengeluaran kan bisa sedemikian rupa sehingga savingnya mungkin cuma 500. Jadi kalau 100 juta dibagi 500, berapa tahun kira-kira? Sekian tahun lah sebut gitu ya. Maka kalau cuma sekedar pandai, bisa jadi itu diambil. Maka disinilah level kecerdasan seseorang itu, kalau dia sudah jujur, dia bisa mensinkronkan akalnya, nalarnya dengan hatinya. Maka pernah dikatakan oleh Rasulullah ketika dalam majelis seperti ini, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang paling cerdas itu? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tidak tahu, tolong ajarkan kepada kami. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang tahu dirinya nanti akan mati, kemudian persiapkan dirinya untuk menjemput kematiannya. Jadi tidak ada ukuran lagi pendidikan, tidak ada lagi ukuran perusahaan, bisnisnya, apa bukan. Tapi bagaimana dia paham tentang agamanya, dia sadar nanti akan dimatikan oleh Allah, dan dia mempersiapkan diri untuk menjemput kematiannya. Maka ukuran kecerdasan itu dalam Islam bukan ilmu-ilmu eksakta, bukan ilmu-ilmu dunia, tapi yang paling penting adalah ilmu akhirat. Jadi jujur menjadi hal yang paling pokok buat kita semua. Nah sekarang pertanyaan mendasar buat kita introspeksi. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang jujur hari ini? Sudah belum kira-kira? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang jujur hari ini? Kadangkala kalau kita berbuat jujur kepada keluarga kita, saudara kita, anak kita, masyarakat, kita masih mampu melakukan kejujuran itu. Tapi sering di antara kita tidak mampu jujur kepada Allah. Kita berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan seterusnya. Tapi faktanya, implementasinya jauh panggang dari api. Bahkan kita mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku beribadah kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamu juga aku minta pertolongan. Faktanya juga tidak sedemikian. Maka perhatikan, orang kalau sudah tidak jujur, di hadapan Allah pun rendah nilainya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan, sungguh besar kebencian Allah kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tidak dikerjakan.
kerjakan. Maka kejujuran ini menjadi sentral buat kita, menjadi perhatian besar buat kita, agar kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang jujur, menjaga integritas antara lisan, hati, dan perbuatan kita. Yang ketiga, ketika kita melazimkan, mendawamkan silaturahim, maka Allah katakan, la yadkhulal jannah qadi'un, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang-orang yang memutus apa? Silaturahim. Maka pasti kalau orang menjalin silaturahim, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Kalau kita diberikan oleh Allah kesempatan hidup, kemudian kita dimatikan oleh Allah, kemudian masuk ke dalam surga, masih adakah kenikmatan yang lebih besar daripada surga? Tidak ada. Dan perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, manusia diberikan usia oleh Allah. Dari mulai awal usianya, kemudian pertengahan, kemudian akhirnya. Yang paling menentukan kedudukan dia di hadapan Allah itu yang mana? Awalnya, pertengahan, atau akhirnya? Awal, pertengahan, atau akhir? Maka di banyak ayat, di banyak hadis ditegaskan kondisi manusia, nilainya di hadapan Allah, derajatnya di hadapan Allah sangat ditentukan dengan akhir kondisi hidupnya. Maka disebutkan dalam surah, khairul laka minal ula, sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Maka disebutkan juga, barang siapa orang ketika akhir hayatnya, akhiru kalamu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang yang ketika diwafatkan oleh Allah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang ini digaransi oleh Allah, dipastikan oleh Allah masuk ke dalam surga. Jadi akhir usia kita sangat menentukan akan ada di mana kedudukan kita, ada di surgakah atau di nerakakah. Yang menentukan adalah akhir usia kita. Karena secara logis, ketika akhir usia kita baik, maka itu sebagai refleksi. Kalau awal kita baik, pertengahannya pun baik. Tapi kalau ketika awalnya saja kita baik, belum jaminan kita di akhirnya akan baik. Sehingga kita pernah sering dengar, mantan preman, mantan ustad, itu menentukan prosesnya tuh. Jadi kalau mantan ustad gitu kan, mungkin awalnya ustad, tapi ketika mati bisa yang lainnya. Atau mantan preman, awalnya mungkin preman, tapi ketika akhir bisa jadi ustad. Maka akhir itu menentukan kondisi manusia, apakah di surga, apakah di neraka. Dan setan yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia sepanjang usia kita, dijadikan oleh setan untuk menggoda kita agar kita tergelincir, mengikuti apa yang diinginkan oleh setan. Mereka sama-sama masuk ke dalam neraka. Maka setiap waktu yang kita miliki, usia yang kita miliki, setan menggoda kita sedemikian rupa. Dan ternyata godaan setan yang paling dahsyat itu di mana kira-kira? Di awal, pertengahan, atau akhir kira-kira? Kita hidup 60 tahun nih. Di awal-awal tahun, di pertengahan hidup kita kah? Atau di akhir hidup kita? Setan menggoda kita dengan godaan yang begitu dahsyat. Di mana kira-kira? Sepanjang masa pasti, tapi kadar yang paling tertinggi, yang paling dahsyat godaan setan itu ketika akhir usia kita. Ketika kita sakaratul maut, jangan dibayangkan setan tidak hadir kepada kita. Dia hadir kepada kita untuk menyatakan, untuk mengingkari kalimat la ilaha illallah. Sehingga pernah ketika Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul maut, sudah didampingi oleh anak-anak dan kerabatnya, bahkan sudah ditalkinkan oleh anak-anaknya, ya Abah, ikuti kami la ilaha illallah. Tapi yang keluar dari lisan Ahmad bin Hanbal, apa jawabannya? La. Tidak. Diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi yang diucapkan Imam Ahmad bin Hanbal justru sebaliknya. Tidak. Kemudian beliau pingsan. Kemudian ketika siuman ditanya oleh anak-anaknya, wahai Abah, kenapa ketika kami perintahkan untuk talqin engkau mengucapkan kalimat tidak? Maka diceritakan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya pada saat itu setan pun datang kepada dia untuk membisikkan, untuk mengajarkan, untuk mengajak agar dia mengingkari kalimat la ilaha illallah. Maka aku ucapkan tidak. Maka perhatikan, setiap usia kita pasti penuh dengan godaan, tapi godaan itu yang paling besar adalah ketika
akhir usia kita. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang Allah ciptakan. Kalimat itu menjadi landasan Allah ciptakan langit dan bumi. Dengan kalimat la ilaha illallah itulah Allah ciptakan surga dan neraka. Dengan kalimat la ilaha illallah itu pula lah Allah ciptakan pahala dan dosa. Maka orang harus paham tentang kalimat ini. Agar apa? Agar semua ibadahnya bernilai di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita kupas tentang faedah dari silaturahim, pertama di rezeki kita dilapangkan oleh Allah, dipanjangkan usia kita, kemudian dimasukkan kita ke dalam jannah, menjadi wasilah Allah bahagiakan kita baik dunia bahkan sampai akhirat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah, terima kasih atas Ustadz penyampaiannya. Mungkin dari jemaah ada yang mau bertanya. Saya batasi hanya satu pertanyaan karena waktunya sudah lewat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat aja Ustaz tentang makna dari silaturahim, karena ada sebagian orang mengatakan silaturahim itu adalah secara bahasa menyambung tali sesama saudara saja, karena rahim itu adalah zawil arham, mereka mengatakan gitu. Kalau bersama teman atau orang yang bukan satu saudara teman kita itu bukan dikatakan silaturahim. Mohon tanggapan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah rahmatullah. Terkait dengan definisi atau makna dengan silaturahim. Silaturahim secara esensi adalah menyambung kasih sayang. Jadi apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita upayakan dalam rangka menghubungkan kasih sayang itu, maka itu disebut dengan silaturahim. Lalu kepada siapa kasih sayang kita jalinkan? Kan begitu pertanyaan berikutnya. Apakah semua orang? Maka Allah pun punya dua sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman sifatnya artinya apa? Ar-Rahman. Dan kebalik-balik loh ya. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Perhatikan bedanya. Ar-Rahman pengasih. Jadi kepada siapa saja Allah bisa kasih, Allah bisa beri. Termasuk bukan orang-orang beriman pun Allah bisa kasih. Allah sebagai Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim, Allah sayang. Allah hanya sayang kepada orang-orang beriman. Maka bisa benar pendapatnya kalau dikatakan silaturahim secara esensi menjalin kasih sayang di antara orang-orang beriman. Jadi secara kemasyarakatan bisa dua hal seperti itu. Apa saja yang kita lakukan dalam rangka menjalin kasih sayang adalah silaturahim. Tapi yang paling esensi silaturahim itu ditujukan kepada orang-orang beriman. Kira-kira demikian.